Surya Pos mengupas tuntas fakta secara realita. Hari ini kita di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna MSI. Dengan melihat perkembangan Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna MSI, justru saat ini meroket dan pelayanan cukup prima. Dan dengan demikian kita menghadirkan dua narasumber, yaitu Direktur Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna, Bapak Alex Yunaraya, dan Kabak Pelayanan, Bu ya. Bu Dokter siapa, Bu? Iya. Selamat pagi Bapak, Ibu. Seiring dengan meroketnya nama Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat saat ini, kira-kira seperti apa pelayanannya yang yang tepat, kemudian kira-kira program unggulan untuk ke depan seperti apa? Silakan, Pak. Programnya dulu. Baik, untuk pelayanan di Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna saat ini, kami dari tim manajemen berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. Saat ini sejak tanggal 10 Juni kami sudah membuka layanan baru dengan sudah difungsikannya layanan IGD di gedung baru. Harapan kami dengan sudah difungsikannya layanan IGD baru ini, seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya dapat menikmati layanan yang standar sesuai dengan akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk layanan unggulan kami seperti yang sudah kami laksanakan tahun lalu, juga sudah ada pelayanan untuk CT scan dengan 128 slice. Jadi harapannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, untuk rumah sakit tetangga kami juga sekiranya membutuhkan layanan tersebut dapat merujuk ke Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, jika masyarakat Kabupaten Bengkayang mungkin masih merasakan ada kekurangan dari segi layanan kami mohon maaf, dan kami tetap mengharapkan dukungan, masukan, dan saran agar pelayanan di rumah sakit ini dapat jauh lebih baik ke depannya lagi. Mungkin demikian, Pak. Baik, kita ke Pak Direktur ya. Pak Direktur, kita mendengar langsung dari narasumber bahwa Rumah Sakit Bengkayang ini atau Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna ini justru banyak yang dibantu secara kemanusiaan, seperti di daerah Kabupaten Landak yang merupakan salah satu daerah luar ya. Di sini justru kebijakan yang sangat luar biasa diambil oleh Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna sampai saat ini. Kira-kira konsepnya seperti apa tuh, Pak? Jadi begini, Pak, Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna ini sebelumnya kan nama rumah sakit kita ini Rumah Sakit Umi Sembalo. Kemudian berdasarkan peraturan Bupati tahun 2022 dirubahlah nama rumah sakit kita ini menjadi Rumah Sakit Dr. Andes Jacobus Luna MSI. Setelah itu, mulai tahun 2021 kita ada beberapa alat yang masuk ke rumah sakit kita seperti yang disampaikan oleh Kabit Pelayanan tadi. Kemudian kita lihat dari segi pelayanan sudah ada peningkatan baik dari jumlah kunjungan, kemudian
dari mutu layanan, karena pada tahun 2022 ya, 21 ya, kita akreditasi paripurna. Dari situlah mulai berjalan, kita mulai menapak yang tadinya pelayanan kita, kunjungan kita berkurang, dan kita lihat setelah kita melakukan akreditasi dan mendapat nilai paripurna, di situ kita semakin diajar untuk meningkatkan mutu layanan di rumah sakit. Karena kita lihat rumah sakit ini kan rumah sakit sistem rujukan, terutama untuk daerah Bengkayang. Di rumah sakit kita sekarang sudah ada beberapa dokter spesialis yang menetap, mulai dari pelayanan dasarnya sampai penunjangnya. Kemudian ada juga kita dapat juga pelayanan di THT, kemudian juga dokter-dokter anestesi juga kita sudah bertambah menjadi 2. Kemudian di dalam memberikan pelayanan ini tentu masih banyak kekurangan yang kita alami, terutama seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah kunjungan kita kan semakin meningkat, tetapi jumlah ruangan kita sangat terbatas. Maka dari itu, setiap pengunjung yang datang dengan fasilitas yang terbatas ini, mau tidak mau kita melakukan rujukan ke kabupaten lain. Padahal kita bisa melayaninya, tapi karena ruangan kita terbatas, bisa berdampak terhadap penumpukan pelayanan di instalasi gawat darurat. Rata-rata yang banyak menginap itu kan dari kunjungan gawat darurat yang harus segera dirawat. Tapi kita lihat belakangan ini karena bangunan kita, Bapak-bapak juga tahu, bangunan lama, dan disitulah kita perlu, kalau ya bahasa anunya, anggaran lah perlu untuk membangun gedung-gedung baru. Memang kita dapat dari anggaran dari DAP, tapi ya harapan kami dari pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan untuk pembangunan gedung-gedung baru kita, supaya pelayanan kita lebih maksimal. Karena kita lihat banyak keluhan masyarakat terhadap kunjungan di rumah sakit kita, terutama untuk fasilitas rawat inapnya belum memadai, Pak. Ini kita sayangkan, karena ini sangat mengganggu juga terhadap operasional kita. Kalau kunjungan kita meningkat, rata-rata di rumah sakit kita ini kan yang paling banyak itu peserta BPJS. Peserta BPJS ini aja pun masih banyak kita rujuk yang bisa kita layani. Itu tadi karena keterbatasan ruangan tadi. Tapi kalau tadi ruangan kita cukup, sampai sekarang kita tempat tidur kita ada 101 tempat tidur. 101 tempat tidur. Kalau menurut saya yang bisa kita layani di sini sampai 140 kita masih bisa melayaninya itu, Pak, dengan tenaga kita yang ada. Kalau ada 140 tempat tidur saja, saya rasa untuk tingkat rujukan kita bisa diperkecil. Tapi untuk kasus-kasus yang tenaga kesehatannya kita tidak ada di rumah sakit khusus dokter spesialis, ya pasti kita rujuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian lagi, sumber daya manusia kita juga ada yang terbatas. Tentunya ini juga harus cepat kita atasi, supaya alat-alat yang sudah tersedia seperti CT scan itu kan kita perlu dokter neurologi. Dokter neurologi kita sudah ada yang sekolah, tapi sampai sekarang ini kan menunggu selesai pendidikan. Jadi kita juga ada bekerja sama dengan alat-alat kita ini dengan rumah sakit tetangga, namanya itu kerjasama rujukan parsial ya, dokter ya. Rujukan parsial dengan Sukal, yang mereka menggunakan alat kita dan mereka ada dokternya. Nah, di situ kita kerjasama di antar rumah sakit swasta. Begitu juga dengan layanan yang baru, karena mengingat sekarang Pak ya, Ya. sekarang ada
program nasional itu lebih mengacu kepada transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan inilah yang segera akan kita jalankan di setiap rumah sakit. Itu nanti kita bisa kembangkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pertemuan dari Rakernas dan Rakersda nanti akan kita mulai pada bulan ini di Pontianak. Itu mengacu kepada tema transformasi kesehatan semua. Nanti kita bisa penuhi kira-kira dari pemerintah daerah apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita sesuai dengan transformasi kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu Pak. Baik, Pak Dokter. Dengan meroketnya nama Rumah Sakit Dr. Andes Yakobus Luna Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat saat ini, ada isu yang berkembang bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang sangat prima di sini, justru ada isu berkembang itu bahwa rumah sakit ini akan menghadirkan lagi 5 dokter ahli dari luar negeri. Apa betul itu Pak Dokter? Kalau itu informasi rencana pemerintah pusat itu Pak. Rencana pemerintah pusat, tapi kita kan belum ada pastinya itu akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, karena itu merupakan suatu informasi yang kalau menurut kami ada baiknya dan sangat menguntungkan untuk rumah sakit ya. Tapi kita kan belum dapat informasi yang penuh untuk sebelumnya. Itu Pak Dokter ya. Ya. Kira-kira seperti apa saran dan pandangan Pak Direktur sendiri atau Bu Dokter di sini berkaitan dengan pelayanan baik di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, supaya tetap melakukan pelayanan yang prima dan selalu mengedepankan kemanusiaan terhadap pasien-pasien yang ada. Gimana Pak Dokter? Bu. Mungkin kami dari Rumah Sakit Dr. Andes Yakobus Luna sebagai rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Bengkayang mengharapkan untuk seluruh teman-teman dari 17 puskesmas kecamatan yang ada di Bengkayang untuk ketika ada pasien yang akan dirujuk, rencana dirujuk ke Rumah Sakit Bengkayang, supaya melakukan pengiriman pasien menggunakan sistem rujukan yang sudah disepakati bersama oleh Kementerian Kesehatan, itu melalui sistem SISRUT. Jadi agar pengiriman pasien ke rumah sakit rujukan itu juga bisa terintegrasi dengan baik. Mungkin seperti itu Pak. Baik, kira-kira bagaimana Pak Direktur? Kalau apa yang disampaikan Dr. Sri itulah salah satu pengembangan sistem layanan rumah sakit Pak. Kita sekarang banyak pelayanan melalui IT. Jadi tujuannya supaya pelayanan itu lebih bermutu dan cepat. Dan kalau rumah sakit kita sudah melakukan pelayanan secara aplikasi melalui rekam medik elektronik, itu sudah kita lakukan Pak. Jadi sudah terintegrasi juga dengan layanan yang lain seperti SISRUTE, SIS online, itu sudah kita buat. Jadi kita tidak lagi disibukkan dengan pelayanan-pelayanan yang memakan waktu lama. Contohnya untuk mendaftar, kemudian untuk PSF-an, cukup dengan elektronik saja sudah bisa kita melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di rumah sakit, bisa cepat terlayani. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter, Ibu. Pemirsa, di sini kita sudah melakukan konfirmasi dengan Rumah Sakit Dr. Andes Yakobus Luna Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang betul-betul mengedepankan kemanusiaan. Yang pernah kita ketahui bahwa ada warga masyarakat Kabupaten Landak juga itu pernah dibantu dengan cuma-cuma ya Pak Dokter ya.
Nah, itu dengan demikian inilah rumah sakit yang masuk dalam kategori holistik integratif. Jadi tidak perlu diragukan bahwa rumah sakit Bengkayang ini